Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, tugas formulasi teknologi sediaan obat atau FTSO, akan memaparkan mengenai ulasan artikel dan presentasi teknologi sediaan tablet effervescent. Adapun kelompok 4 sendiri beranggotakan Intan Putri Ringe, Faras Inas Mumtazah, Fadilah Afifah, Dinda Aswadita, dan Afatus Zakiyah. Selanjutnya, mari kita langsung saja masuk ke materinya. Pada slide ini kami menampilkan analisis perbandingan dari dua artikel yang kami ulas mengenai tablet effervescent. Artikel yang pertama merupakan artikel karya Van Heer et al. Tahun 2023 yang berjudul A Comprehensive Review of Effervescent Tablet, yang kemudian dalam perujukan PPT dan presentasi ini kami sebut sebagai artikel 1. Kemudian artikel yang kedua merupakan artikel karya Gedzi-Dopavlaki et al. Tahun 2023 yang berjudul Recent Advances in the Technology of Effervescent Tablet, yang kemudian dalam perujukan ataupun presentasi ini kami sebut sebagai artikel 2. Kemudian dalam slide ini juga kami tampilkan tabel perbandingan dari kedua artikel tersebut. Nah, di sini dapat terlihat dari segi fokus utama, artikel 1 berfokus pada pemahaman konvensional, di mana meliputi konsep dasar, formulasi, manufaktur, dan evaluasi tablet effervescent. Kemudian artikel yang kedua sendiri, fokus utamanya yaitu perkembangan teknologi dan inovasi terbaru dari effervescent tablet. Kemudian dari segi kedalaman materi dasar, artikel 1 itu mengupas teori dasar secara tuntas dan komprehensif, sedangkan artikel 2 itu hanya membahas materi dasar secara ringkas sebagai pengantar saja. Kemudian dari segi inovasi teknologi, artikel 1 inovasi teknologi itu hanya dibahas secara umum, sedangkan dalam artikel 2 inovasi teknologi menjadi fokus utama dari pembahasannya. Kemudian dari segi contoh aplikasi, artikel 1 banyak mencontohkan sediaan konvensional dan juga floating tablet. Sementara itu artikel 2 memberikan contoh aplikasi seperti floating tablet, sustain release, target drug delivery, dan juga 3D printing. Dan yang terakhir yaitu kontribusi artikel. Jadi artikel yang pertama ini memberikan dasar teoritis yang kuat, sementara itu artikel yang kedua menunjukkan arah pengembangan dan prospek masa depan dari teknologi sediaan effervescent. Nah, itu kelima aspek tersebut merupakan kelima aspek yang paling kami amati dari kedua artikel tersebut. Latar belakang dari tablet effervescent ini merupakan sediaan farmasi yang mengandung komponen asam dan basa yang akan bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 ketika dilarutkan dalam air. Sediaan ini banyak diminati karena dapat meningkatkan kenyamanan penggunaan, terutama pada pasien yang mengalami kesulitan menelan seperti lansia, anak-anak, dan pasien disfagia. Selain itu, tablet effervescent mampu meningkatkan kelarutan obat, mempercepat onset kerja, meningkatkan bioavailabilitas, serta memperbaiki rasa dan penerimaan pasien. Namun, formulasi dan proses pembuatannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti sensitivitas terhadap kelembapan, kebutuhan kemasan khusus, dan biaya produksi yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi tablet effervescent terus dilakukan untuk menghasilkan sistem penghantaran obat yang lebih efektif dan inovatif. Kedua artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tablet effervescent, mulai dari menjelaskan konsep dasar, mekanisme reaksi asam basa, dan komponen formulasi utama sediaan effervescent. Yang kedua, mengkaji komponen formulasi, metode pembuatan, dan parameter pengujian atau evaluasi mutu tablet effervescent. Yang ketiga, menjelaskan keunggulan dan keterbatasan tablet effervescent dibandingkan sediaan konvensional. Yang keempat, itu mengulas perkembangan teknologi dan inovasi terbaru dalam pengembangan tablet effervescent. Dan yang terakhir, memberikan gambaran mengenai aplikasi dan potensi penggunaan tablet effervescent dalam sistem penghantaran obat modern. Selanjutnya ini konsep dasar dari tablet effervescent. Tablet effervescent sendiri itu merupakan sediaan padat tablet yang tidak bersalut dan mengandung campuran asam dan juga karbonat maupun bikarbonat yang dirancang untuk dilarutkan atau didispersikan terlebih dahulu di dalam air sebelum dikonsumsi. Nah, sistem ini menghasilkan pelepasan gas karbon dioksida atau CO2
yang mempercepat disuntik kesediaan sehingga zat aktifnya akan cepat larut dan siap diabsorpsi. Nah, untuk mekanisme reaksinya, jadi terdapat reaksi netralisasi spontan. Ketika tablet efervescent kontak dengan air, maka akan terjadi reaksi netralisasi spontan antara satu molekul asam sitrat ya, dan 3 molekul natrium bikarbonat sehingga menghasilkan natrium sitrat yaitu garam netral dan 3 molekul air yang berfungsi sebagai agen dapur lambung. Selain itu, terdapat juga mekanisme disintegrasi tanpa pengadukan. Reaksi ini menghasilkan 3 molekul gas CO2 yang menguap dan memicu desis atau effervescence. Nah, tekanan gas ini menjadi daya dorong mekanik yang menghancurkan matriks tablet secara instan. Selain itu, terdapat mekanisme peningkatan disolusi. Efek disintegrasi yang cepat pada tablet effervescent akan mengubah tablet menjadi granul yang kecil, meningkatkan luas permukaan, serta mempercepat pelarutan obat ataupun dissolution rate. Dan yang terakhir yaitu penyebab ukuran dari tablet effervescent besar, itu karena pada tablet effervescent, gas CO2 sebagian besar akan larut dalam air sebelum membentuk buih di permukaan, sehingga dibutuhkan jumlah eksipien yang cukup besar. Jadi hal ini yang akan membuat bobot dari sediaan effervescent itu bisa mencapai 5 gram ya, cukup besar di. Selanjutnya ada komponen formulasi effervescent tablet. Effervescent tablet tersusun atas zat aktif, sumber asam, sumber basa, dan eksipien tambahan yang berperan dalam menghasilkan reaksi effervescence pembentukan CO2 ketika kontak dengan air. Pertama, ada Active Pharmaceutical Ingredients atau API yang berfungsi untuk memberikan efek terapeutik. Contohnya paracetamol, vitamin C, antibiotik, atau antihistamin. Lalu ada sumber asam atau acid source yang fungsinya untuk bereaksi dengan basa untuk memicu reaksi desis cepat. Contohnya ada citric acid, tartaric acid, malic acid, fumaric acid. Lalu ada sumber basa atau karbonat, carbonate source, yang berfungsi untuk menghasilkan CO2 melalui reaksi asam basa. Contohnya ada sodium bikarbonat, sodium karbonat, kalsium karbonat. Lalu juga ada eksipien tambahan yang berfungsi untuk memperbaiki karakteristik tablet. Contohnya ada sweetener untuk meningkatkan rasa, flavoring agent untuk meningkatkan palatabilitas, ada binder untuk meningkatkan kekompakan tablet, dan ada lubrikan untuk membantu proses pencetakan. Keunggulan dan keterbatasan effervescence tablet. Keunggulannya, onset kerja lebih cepat karena obat telah terlarut dalam air sebelum dikonsumsi. Meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas obat melalui peningkatan proses disolusi, meningkatkan kenyamanan pasien, terutama pada anak-anak, lansia, dan pasien disfagia. Meningkatkan palatabilitas melalui penambahan pemanis dan flavor, mengurangi iritasi gastrointestinal akibat efek buffering dari sistem effervescence, mampu membuat volume API dalam jumlah lebih besar dibanding tablet biasa. Untuk keterbatasan, sensitif terhadap kelembapan karena air dapat memicu reaksi effervescent sebelum penggunaan, membutuhkan kemasan khusus untuk melindungi tablet dari paparan air dan udara. Proses produksinya lebih kompleks karena membutuhkan kontrol suhu dan kelembapan. Ukuran tablet relatif besar sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar. Biaya produksi lebih tinggi dibandingkan tablet konvensional. Tingginya kadar natrium bikarbonat memerlukan pengawasan klinis ketat bagi pasien dengan kondisi medis tertentu. Selanjutnya kita masuk ke metode pembuatan tablet effervescence. Terdapat salah satu hal yang wajib digarisbawahi sebelum memilih metode pembuatan tablet, yaitu adalah kondisi dari lingkungan pabrik. Proses manufaktur sediaan tablet effervescence itu wajib dikondisikan pada area dengan tingkat kelembapan udara atau relative humidity yang kurang dari atau sama dengan 25%. Kemudian terdapat 3 metode utama yang sering digunakan dalam pembuatan tablet effervescence, yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan gempa langsung. Granulasi basah dilakukan dengan memisahkan fase granul asam dan basa secara terpisah atau two-step granulation, atau menggunakan cairan pengikat organik non-air seperti alkohol untuk mencegah munculnya reaksi desis atau effervescence saat pengolahan massa granul. Kemudian yang kedua yaitu dry granulation ataupun granulasi kering.
yaitu menggunakan roller compactor untuk memproses bahan yang sensitif terhadap air dan panas. Metode granulasi kering ini mengurangi risiko kontak dengan air dan menjaga dari stabilitasnya. Lalu yang terakhir yaitu metode gempa langsung atau direct compression. Metode gempa langsung ini merupakan metode manufaktur yang paling ekonomis, efisien, dan praktis karena tanpa disertai dengan tahapan granulasi. Dengan syarat bahan baku serbuk itu harus sudah memiliki sifat alir dan juga kompresibilitas yang baik, jadi bisa langsung untuk dikompresi. Alur proses pembuatan tablet effervescence dapat dilihat pada diagram di bawah slide ataupun ilustrasinya ya, yaitu dimulai dari penimbangan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan pencampuran, kemudian dilanjutkan dengan granulasi ataupun slugging jika memang menggunakan proses granulasi, baru kemudian dilanjutkan dengan kompresi atau pengempaan, dan diakhiri dengan pengemasan khusus ya yang memungkinkan dia menjaga produknya ini tetap kering. Baik, kemudian evaluasi kualitas effervescent tablet. Evaluasi kualitas effervescent tablet mencangkup dua tahap utama, yaitu evaluasi granul dan evaluasi tablet. Pertama, evaluasi granul, yaitu terdiri dari angle of repose atau flowabilitas serbuk, kemudian ada bulk density dan tape density, kemudian ada Carr index dan Hausner ratio atau konversibilitas, kemudian ada uji kompatibilitas obat eksipien menggunakan FTIR dan DSC. Kemudian pada evaluasi tablet, yaitu organoleptic properties seperti warna, bau, dan rasa. Kemudian ada weight variation dan content uniformity. Kemudian ada disintegration atau effervescent time kurang lebih 5 menit. Kemudian ada friability kurang lebih 1%, hardness dan thickness. Kemudian ada dissolution test dan pH larutan. Kemudian ada water activity. Kemudian ada kandungan CO2 seperti gravimetri, barometri, volumetri, dan gasometri. Kemudian ada floating lag time dan total floating time khusus floating tablet. Kemudian yang terakhir ada optimasi menggunakan design of experiment atau DOE. Perkembangan teknologi baru effervescence. Yang pertama ada gastro-retentive floating effervescence tablet yang menggunakan mekanisme pembentukan CO2 untuk menghasilkan daya apung atau floating. Tablet dapat bertahan lebih lama di lambung sehingga memperpanjang waktu kontak obat dengan lokasi absorpsi. Cocok untuk obat dengan absorpsi yang terbatas di saluran cerna, waktu paruh pendek, atau kelarutan rendah. Contohnya ada metformin, ciprofloxacin, dan losartan. Kedua, ada sustained release effervescent tablet. Menggabungkan teknologi effervescence dengan matriks polimer, mengontrol pelepasan obat secara bertahap dalam waktu lama. Keuntungan mengurangi frekuensi pemberian obat, mempertahankan kadar obat terapeutik lebih stabil. Contohnya Natglinide yang pelepasan obatnya itu hingga 24 jam dan fluoxetine yang pelepasannya hingga 12 jam. Ketiga ada targeted drug delivery system. Effervescence digunakan untuk menghasilkan sistem penghantaran obat yang lebih spesifik. CO2 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan retensi, pelepasan, atau distribusi obat pada lokasi target. Dan yang keempat ada 3D printing teknologi. Teknologi baru yang memungkinkan pembuatan tablet dengan desain dan karakteristik pelepasan yang dapat disesuaikan. Keunggulannya, produksi batch kecil, mengurangi tahapan granulasi, mengurangi penggunaan eksipien berlebih. Kemudian inovasi lain effervescent teknologi. Yang pertama, sistem pelepasan, contohnya seperti gastro-retentive floating tablet, yaitu mengapung lebih dari 24 jam. Kemudian ada bilayer tablet, yaitu pelepasan 2 obat simultan. Kemudian ada enteric solid dispersion plus effervescent, yaitu bioavailabilitas tinggi hingga 139%. Kemudian ada sistem penghantaran baru, contohnya seperti buccal atau sublingual effervescent tablet. Kemudian ada effervescent plus mikrokapsul, yaitu zat aktif lipofil. Kemudian ada spion PS tablet, yaitu target delivery via MRI dan ultrasound. Kemudian ada herbal, nutraceutical, dan cosmetical effervescent.
Kemudian yang ketiga ada inovasi gas, contohnya seperti hydrogen generation tablet, yaitu gas H2 untuk antiinflamasi. Kemudian ada oxygen bubble effervescent, yaitu penghantaran topikal. Yang terakhir ada inovasi manufaktur, contohnya seperti 3D printing tanpa granulasi konvensional. Kemudian ada hot melt granulation, kemudian ada fluidized bed granulation, kemudian ada high shear granulation. Kemudian di sini ada diskusi kelompok atau pembahasan formulasi tablet effervescence terdiri dari zat aktif, sumber asam, asam sitrat, asam tatrat, kemudian sumber basanya yaitu natrium bikarbonat, serta eksipien tambahan seperti pemanis dan perasa untuk meningkatkan penerimaan pasien. Berdasarkan artikel yang direview, tablet effervescence memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama meningkatkan kelarutan bioavailabilitas obat, mempercepat onset kerja, serta memudahkan penggunaan pada anak-anak, lansia, dan pada pasien yang sulit menelan. Namun, sediaan ini juga memiliki keterbatasan karena sangat sensitif terhadap kelembapan, memerlukan kemasan khusus dan biaya produksinya lebih tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi yang telah mendorong pemanfaatan tablet effervescence dalam sistem penghantaran obat modern seperti gastrorelentive plotting, tablet subtainet release tablet, targeted drug delivery, dan teknologi 3D printing yang dapat meningkatkan efektivitas terapi serta kenyamanan pasien. Kemudian yang terakhir kesimpulan, namun beberapa dalam kesimpulan ini hampir sama dengan yang ada di diskusi kami. Tablet effervescence merupakan sediaan farmasi yang mengandung komponen asam dan basa yang akan bereaksi menghasilkan gas CO2 saat dilarutkan dalam air. Sediaan ini memiliki berbagai keunggulan. Keunggulannya sama seperti sebelumnya. Yang pertama, itu meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas obat, mempercepat onset kerja, serta meningkatkan kenyamanan penggunaan terutama bagi anak-anak, lansia, dan pasien yang sulit menelan. Namun, tablet effervescence juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sensitif terhadap kelembapan, memerlukan kemasan khusus, dan biaya produksinya yang relatif lebih tinggi. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti gastroretentive plotting tablet, subtainet release tablet, targeted drug delivery system, dan teknologi 3D printing, tablet effervescence memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sistem penghantaran obat modern yang lebih efektif, aman, dan mampu meningkatkan keberhasilan terapi pasien. Baik, sekian ulasan dan presentasi tentang tablet effervescence dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.